gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya. Seperti contohnya, sel lemak ibu akan dijadikan sebagai sumber kalori oleh bayi, dan juga zat besi dari simpanan di dalam tubuh ibu akan dijadikan sumber zat besi bagi janin atau bayi. Fast forward. Umur kehamilan terbagi dalam 3 trimester, yaitu pertama, trimester 1, umur kehamilan 0 minggu sampai 12 minggu. Yang kedua, trimester kedua, umur kehamilan 13 minggu sampai 28 minggu. Yang ketiga, trimester ketiga, umur kehamilan 29 minggu sampai 40 minggu. 4 pesan khusus bagi ibu hamil yaitu: yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan. Yang kedua, batasi mengkonsumsi garam. Yang ketiga, minum air putih yang banyak. Dan yang keempat, batasi minum kopi. Berikut nutrisi penting yang perlu dipenuhi ibu hamil. Yang pertama, folat dan asam folat. Folat adalah vitamin B yang berperan penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi, yaitu kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan asam folat merupakan bentuk sintetis folat yang dapat ditemukan dalam suplemen dan makanan yang bergizi. Suplemen asam folat sudah terbukti dapat menurunkan risiko kelahiran prematur. Yang kedua, kalsium. Kalsium merupakan nutrisi penting yang perlu ibu penuhi guna untuk membentuk tulang dan gigi bayi yang kuat. Kalsium juga membantu sistem peredaran darah, otot, dan saraf ibu berjalan dengan normal. Yang ketiga, vitamin D. Vitamin D membantu membangun tulang dan gigi bayi yang kuat. Ibu hamil membutuhkan asupan vitamin D sebanyak 600 unit internasional atau IU per hari. Yang keempat, protein. Protein juga merupakan nutrisi penting yang harus dipenuhi selama kehamilan untuk memastikan pertumbuhan yang baik dari jaringan dan organ bayi, termasuk otak. Protein berperan dalam meningkatkan suplai darah ibu, sehingga memungkinkan untuk mengirimkan lebih banyak darah ke bayi. Yang kelima, zat besi. Tubuh ibu membutuhkan zat besi untuk membuat hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke jaringan. Bahan makanan yang dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil yaitu: yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging, telur, dan ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula dan lemak, misalnya pada keripik dan kek. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya pada buah nangka, kol, dan ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil.